Halo, semangat pagi semuanya. Selamat datang di channel aku, Ayu Lestari Channel. Kali ini Ayu mau bawain video yang berbeda dari biasanya, teman-teman. Apa nih kira-kira? Coba tebak. Nah, sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman tolong support channel aku dengan cara subscribe ya, biar aku makin semangat buat kontennya. Oke, kita langsung aja ke video. Nah, kali ini ayo mau bahas tentang latihan soal TKD buat seleksi BUMN terbaru 2023, yaitu batch 3 ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang tes verbal. Nah, buat tips agar sukses di tes verbal ini, kuncinya teman-teman harus rajin membaca, karena tes ini berisi kata-kata serapan dari bahasa asing yang jarang sekali kita dengar dan tidak mudah dihafalkan. Nah, seringlah berlatih soal untuk memperkaya kamus kalian ya teman-teman. Untuk contoh soal yang pertama, kisi-kisi sama dengan A. Alat menangkap ikan, B. Alat hitung, C. Tabel, D. Terali, E. Pola kerja. Nah, di sini kalian harus tahu terlebih dahulu arti dari kisi-kisi itu, yaitu kayu atau besi yang dipasang berdiri dan berjarak, sehingga terdapat celah-celah pada tingkap dan sebagainya. Nah, di sini arti yang sama, yaitu terali. Nah, itu yang artinya jeruji juga ya. Kemudian nomor 2, mudun sama dengan A. Problema, B. Beradab, C. Referensi, D. Setuju, E. Mufakat. Nah, mudun itu artinya beradab. Jadi jawabannya B ya teman-teman. Kemudian selanjutnya nomor 3, boga sama dengan A. Pakaian kebesaran, B. Makanan kenikmatan, C. Dekorasi tata ruang, D. Pakaian pengantin, E. Tata rias. Nah, di sini kalian tahu sendiri kan kalau boga itu ada jurusan tata boga. Nah, di sana mereka mempelajari mengenai masak-memasak. Berarti yang berhubungan dengan masak-memasak itu B. Makanan kenikmatan. Nah, di sini artinya boga sendiri adalah memang makanan, masakan, hidangan, dan santapan. Kemudian nomor 4, anjung sama dengan A. Dayung, B. Panggung, C. Buyung, D. Buji, E. Angkat. Nah, di sini kalian mungkin ada yang kebanyakan itu memilih kata-kata yang hampir mirip ya, belakang-belakangnya, apa depannya. Tapi kata yang hampir mirip itu biasanya malah bikin mengecoh kita, teman-teman. Nah, di sini arti dari anjung itu adalah bagian rumah atau bilik yang di sisi atau di tengah rumah lantainya itu lebih tinggi daripada lantai rumah. Nah, jadi sinonimnya itu B, panggung ya teman-teman, karena panggung itu juga memiliki sisi lebih tinggi daripada sekitarnya. Lanjut di nomor 5, friksi adalah A. Perpecahan, B. Tidak berdaya, C. Frustasi, D. Sedih, E. Putus harapan. Di sini friksi itu berarti pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat. Jadi udah jelas ya teman-teman kalau jawabannya itu friksi sama dengan perpecahan atau A. Kemudian nomor 6, rabun. Lawan katanya A. Tajam, B. Terang, C. Tepat, D. Jelas, E. Samar. Nah, kalian tahu sendiri kalau orang yang mengidap penyakit rabun, nah itu kan matanya penglihatannya itu kurang jelas. Nah, di sini ada terang, jelas. Nah, ini bikin mengecoh ya teman-teman. Namun karena kurang jelas, jadi lebih tepat kalau kita memilih yang jawaban jelas. Kemudian nomor 7, surai. Lawan katanya A. Bubar, B. Usai, C. Purna, D. Berhimpun,
E akhir. Nah, untuk kata surai itu bermakna bercerai-berai, usai atau bubar. Nah, jadi kata surai ini berantonim dengan kata berhimpun, yang mana berhimpun ini mempunyai arti berkumpul ya teman-teman. Di sini ada triknya juga, ini kebetulan jawaban A, B, C, dan E itu memiliki arti yang sama, sehingga kita bisa tinggal memilih D saja yang kemungkinan besar adalah antonim dari kata tersebut ya teman-teman. Kemudian nomor 8, penerus. Antonimnya A. Pewaris, B. Kader, C. Titisan, D. Penemu, E. Perintis. Nah, kalian tahu sendiri kalau penerus itu maknanya meneruskan, atau melanjutkan, atau menggantikan. Nah, jadi jelas di sini lawan kata dari penerus adalah perintis, yaitu sesuatu yang memulai pekerjaan atau sebagai pelopor. Itu. Jadi jawabannya E ya teman-teman. Oke, untuk pembahasan yang berikutnya yaitu kita membahas tentang tes numerik. Nah, di sini teman-teman akan belajar matematika kembali. Untuk tes-tes numerik di BUMN ini tidak begitu sulit, teman-teman. Jadi lebih ke dasarnya. Kalau menurut aku ya, tesnya itu lebih sulit saat kita masuk perguruan tinggi daripada saat mengerjakan tes ini gitu. Oke, kita langsung aja ke soal pertama. Dengan 4 liter bensin, sebuah mobil dapat menempuh jarak 32 km. Jika jarak yang akan ditempuh 56 km, berapa liter bensin yang diperlukan? Nah, berikut adalah lampiran dari pembahasan soal nomor 1, teman-teman. Jadi, soal ini menggunakan perbandingan senilai yang sangat sederhana, di mana kita bisa menggunakan nalar kita. Jika 4 liter bensin bisa untuk menempuh 32 kilo, berarti kalau 56 kilo, berapa liter yang dibutuhkan? Nah, kita cuma pakai perbandingan, yaitu 4 liter per X. X adalah liter yang ditanyakan, sama dengan 32, yaitu jarak tempuh yang ditempuh dalam 4 liter per 56, yaitu jarak tempuh untuk liter yang akan ditanyakan. Nah, kemudian kita pindah ruas, X sama dengan 56 kali 4 per 32. Dihitung, X ketemu 7 liter. Jadi bensin yang diperlukan adalah 7 liter. Jawabannya C. Kita lanjut soal yang kedua. Yandi berjalan ke arah utara dengan menempuh jarak 2/5 km dalam tempo 5 menit. Berapa jarak perjalanan Yandi dalam 1 jam ke depan? Nah, di sini itu menggunakan perbandingan yang sama dengan soal nomor 1 ya teman-teman. Berikut untuk pembahasan dari soal nomor 2. Nah, di sini kita pakai perbandingan senilai juga, sama dengan soal nomor 1. 2/5 per X yang ditanyakan sama dengan 5/60. Kemudian dipindah ruas lagi, X sama dengan 60 kali 2/5 per 5. Ketemu 4,8 km. Jadi jarak yang ditempuh Yandi selama 1 jam adalah 4,8 km. Jawabannya D ya teman-teman. Lanjut lagi ke nomor 3. Sebuah kebun bunga berbentuk persegi panjang dengan panjang 16 meter dan lebar 12 meter. Sekeliling kebun bunga dibangun jalan yang lebarnya 3 meter. Berapa meter persegi luas jalan itu? Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan dari nomor 3,
kalian harus membuat gambar terlebih dahulu dari gambaran taman yang akan kita hitung. Nah, berikut adalah gambaran tamannya. Ini panjang 16 meter dan lebar 12 meter, kemudian ditambah ada ruas jalan. Nah, ini untuk ruas jalannya kita tambah. Untuk ruas jalannya ini, setiap sisi kita tambah 3 meter ya teman-teman. Nah, jadi ditemukan panjangnya 22 meter dan 18 meter untuk lebarnya. Kemudian kita hitung luas jalannya, itu caranya luas keseluruhan dikurangi luas dari taman. Itu. Untuk luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Ini tinggal kita masukkan angkanya. Luas yang besar dulu, persegi panjang yang besar dikurangi untuk tamannya yang kecil, yaitu ketemu 204 meter persegi. Jawabannya C, teman-teman. Gimana? Gampang nggak ngerjain soal-soal dari TGD ini? Gampang lah ya. Semoga teman-teman sukses dan berhasil lolos di tahap berikutnya. Semangat! Terima kasih udah menonton channel aku. Tolong support aku ya teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat ya. Salam sukses dan semangat selalu teman-teman. See you next time. Bye-bye.